Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Puspita Dewi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku dengan judul Menggapai Khusyuk Menikmati Ibadah dari Salim bin Al-Halim. Selamat menyaksikan. Khusyuk menurut bahasa, ketahuilah wahai hamba Allah yang khusyuk bahwa kata khusyuk dalam bahasa Arab yang pasti adalah inhifat, kerendahan, tul kehinaan, dan sukun ketenangan. Di antara contoh makna ini adalah firman Allah di Quran surah At-Taha ayat 108. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. Suara-suara merendah khusyuk kepada yang Maha Pengasih, maka tiada yang engkau dengar melainkan suara yang halus. Quran surah At-Taha ayat 108. Khusyuk bisa diartikan sebagai berikut. 1. Komitmen untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Yang kedua, kondisi jiwa yang tenang dan berdampak pada ketenangan organ tubuhnya. Yang ketiga, tergugahnya hati oleh keagungan Allah Subhanahu wa taala dan merasakan hadirnya keagungan itu juga kewibawaannya. Keempat, merasakan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan dan kehinaan. Yang kelima, memancarnya cahaya pengagungan kepada Allah dalam hati dan padamnya api syahwat. Dan yang terakhir, karena menerima dan tunduk pada kebenaran, tak kalah berlawanan dengan kehendak hawa nafsunya. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Berikut adalah penggalan dari surah Al-Anfal ayat kedua yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka. Berikut adalah sifat-sifat orang khusyuk. Yang pertama ialah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menangis karena takut kepadanya. Yang ketiga, sabar dalam menerima musibah. Yang keempat, menegakkan sholat. Yang kelima, membayar zakat dan mengagungkan syiar Allah, beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya, meyakini pertemuan dengan Allah. 4. Yaitu pintu-pintu khusyuk. Untuk menggapai khusyuk ada beberapa pintu yang dapat dimasuki. Pintu-pintu tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sholat. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada para hambanya berbagai macam ibadah. Dengan ibadah itu diharapkan setiap hamba Allah dapat meraih kehusyukan badan karena khusyuknya hati. Di antara ibadah yang disyariatkan Allah adalah sholat. Sholat adalah media komunikasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat, hati manusia dapat merasakan kedamaian dan ketentraman sehingga terciptalah kehusyukan anggota badan, pikiran, dan gerakan. Kehusyukan dalam sholat hanya bisa dilakukan oleh orang yang memusatkan hatinya padanya, menyibukkan dirinya dengannya sehingga tidak peduli terhadap hal lain. Saat itulah dia memperoleh kenikmatan sholat yang tiada taranya.
Hal-hal yang membantu kehusyuan. Ada beberapa hal yang dapat membantu seseorang untuk menggapai kehusyuan. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenal Allah melalui nama dan sifatnya. Ketahuilah bahwa kehusyuan dalam hati manusia itu bertingkat-tingkat menurut kadar kema'rifatannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kadar musyahadahnya terhadap sifat-sifatnya. Ada orang yang khusyuk karena kuatnya perasaan dirinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat kepadanya, mengetahui rahasia-rahasianya dan mengawasi segala gerak-geriknya sehingga dia merasa malu kepadanya. Yang kedua adalah ilmu. Pada hakikatnya umat manusia tidak memiliki pengetahuan yang utuh, meskipun secara lahir mereka tampak sebagai seorang ilmuwan, cendekiawan, dan seolah-olah mengetahui segala sesuatu. Pengetahuan mereka meskipun tampak memahami banyak hal di duniawi, sesungguhnya masih dapat dikategorikan dangkal karena hanya berkaitan dengan fenomena kehidupan. Mereka tidak mampu menyelam sampai ke dasar untuk mengetahui apa yang ada di balik fenomena alam ini. Merenungkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan hamba-hambanya untuk merenungkan nasihat-nasihat Al-Quran. Dia juga menjelaskan bahwa tidak ada alasan apapun bagi seseorang untuk tidak merenungkannya. Sebab seandainya Al-Quran ini disampaikan kepada gunung, niscaya akan tersungkur, tertunduk, dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan hati. Seseorang yang hatinya terbuka menerima Al-Quran dengan penuh penghayatan, maka ia akan bergetar, kulitnya melunak, jiwanya menjadi tenang, dadanya menjadi lapang dengan Al-Quran. Zikir, sesungguhnya kehusyuan karena zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu hakikat yang sangat dalam, di mana hanya orang-orang yang hatinya bersentuhan dengan keimanan yang akan mengetahuinya. Perasaan khusyuk seperti ini tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Ia tidak bisa diucapkan dengan bahasa lisan, hanya bisa diurai dengan bahasa kalbu, yaitu ketentraman yang luar biasa yang mengalir dalam hati sanubari manusia. Bab yang terakhir yaitu dampak kehusyuan terhadap ibadah dan pribadi hamba. Khusyuk memiliki sejumlah dampak positif terhadap ibadah dan pribadi hamba. Dampak positif tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan semangat kita dalam beribadah. Sesungguhnya khusyuk akan menghidupkan semangat beribadah, kemudian menghasilkan buah yang didambakan dalam tujuan yang dimaksud dari suatu amal perbuatan. Yang kedua, membuat ibadah sebagai kegemaran seorang muslim. Apabila khusyuk sudah lenyap dari hati seorang muslim, maka ia akan merasa berat untuk mengerjakan ibadah. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW bersabda di hadis riwayat Bukhari Muslim, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang-orang munafik daripada sholat subuh dan isya. Seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat pada keduanya, niscaya mereka akan mengerjakannya meskipun sambil merangkak. Yang ketiga adalah segera mematuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai firman Allah di Quran Surah Al-Maidah ayat 83 dan 84, itulah fenomena komunitas orang yang beriman, di mana kulitnya akan menggigil dan hatinya akan luluh, lalu air matanya akan bercucuran karena telah menyaksikan kebenaran Al-Quran. Selanjutnya, terarahnya potensi dan menyatunya tujuan. Sesuai dengan surah di Quran Al-Hajj ayat 34-35, yang mana ayat ini menunjukkan bahwa kehusyuan dapat menyatukan perasaan dan orientasi manusia, di mana semua itu hanya terarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya berkaitan dengan membangun umat. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menolong umat ini dengan kaumnya yang lemah, yakni dengan doa mereka, sholat mereka, dan keikhlasan mereka.
yang terakhir adalah terkabulnya doa. Nah, demikian tadi review buku yang sudah saya lakukan. Semoga apa yang sudah saya share ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita mendapatkan kekhusyuan dalam beribadah dan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa di lain kesempatan dan sampai berjumpa di bedah buku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.